MSGBC Media, we help in the service of God. Halo sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Edisi kali ini mengambil tema rekan pelayanan yang setia. Sebagai seorang Ministerial Spouses adalah menjadi rekan kerja suami kita sebagai pendeta dalam tugas pelayanannya. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi seorang rekan pelayan yang setia? Mari kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Semoga melalui tayangan MSGBC Media dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita yang berguna bagi pelayanan Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference dan Ministerial Spouses dimanapun berada. Tuhan memberkati. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di buletin Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference. Renungan kita saat ini berjudul Priscilla, rekan pelayanan yang setia. Hari ini kita akan merenungkan sosok wanita perjanjian baru yang luar biasa, yaitu Priscilla. Bersama suaminya, Aquila, ia menjadi rekan pelayanan Rasul Paulus. Priscilla dikenal bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai rekan pelayanan yang aktif bersama suaminya, Aquila. Kisah hidupnya memberi teladan penting bagi kita sebagai ibu-ibu pendeta yang dipanggil untuk mendukung pelayanan suami, sekaligus melayani jemaat. Bagaimana Priscilla menjadi seorang penolong yang sepadan untuk suaminya? Pelajaran yang dapat kita renungkan, yang pertama dari Priscilla. Priscilla setia dalam pelayanan bersama suami. Kita bisa membacanya di dalam Roma 16 ayat 3 sampai 4 yang menuliskan, "Sampaikan salam saya kepada Priscilla dan Aquila, rekan-rekan saya yang sama-sama bekerja untuk Kristus Yesus. Mereka hampir mati karena mau menyelamatkan saya. Saya berterima kasih kepada mereka, dan bukan saya saja,
tetapi semua jemaat bangsa lain yang bukan Yahudi juga berterima kasih kepada mereka. Paulus menyebut Priskila dan Aquila sebagai teman sekerja dalam Kristus. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi pasangan pelayanan yang bahkan rela mempertaruhkan nyawa mereka demi Injil. Ini menunjukkan bagaimana dedikasi dan kesetiaan mereka. Priskila mendukung suaminya dengan sepenuh hati dalam pelayanan. Ibu pendeta juga dipanggil bukan hanya sebagai istri, tetapi juga rekan pelayanan yang menopang pekerjaan Tuhan bersama suami. Karena itu merupakan tugas bersama. Yang kedua, Priskila mengajar dengan bijaksana. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ke-26. Dikatakan mereka, Priskila dan Aquila, membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah dengan lebih tepat. Priskila bukan hanya mendukung secara diam-diam, tetapi juga aktif dalam mengajar firman Tuhan bersama dengan suaminya. Priskila bersama suaminya mengajar Apolos agar lebih mengerti kebenaran. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman firman Tuhan yang mendalam dari hatinya yang lembut dalam membimbing orang lain. Priskila tidak mengambil alih peran, tetapi melangkah dan melengkapi pelayanan dari suaminya Aquila dengan bijak. Ibu pendeta juga dipanggil untuk ikut membimbing dan mengajar dengan hikmat dan kasih, baik kepada anak-anak di dalam jemaat, di dalam kelompok kecil, bimbingan pribadi, maupun orang yang baru mengenal Kristus atau melalui kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, Priskila, kehidupan rumah tangga yang menjadi berkat. Di dalam Roma 16 ayatnya yang kelima tertulis, sampaikan salam kepada jemaat yang berkumpul di rumah mereka. Rumah Priskila dan Aquila menjadi pusat persekutuan jemaat. Mereka membuka pintu rumah mereka bagi pekerjaan Tuhan. Demikian juga rumah seorang ibu pendeta bisa menjadi tempat pelayanan, tempat doa, tempat penguatan dan kasih bagi jemaat. Di dalam tulisan Roh Nubuat, The Acts of the Apostles, halaman 18, Nyonya Ellen G. White menuliskan, dalam pekerjaan Injil, wanita dapat mengambil bagian penting. Priskila menunjukkan bahwa dengan kasih, hikmat, dan kerendahan hati, seorang wanita dapat mendukung pelayanan suaminya dan menjadi pengajar kebenaran yang bijak. Pesan ini meneguhkan bahwa Tuhan memakai wanita bukan hanya di balik layar, tetapi juga di dalam pelayanan yang nyata bagi jiwa-jiwa. Bagaimana peran dari ibu pendeta? Itu tidak kecil. Dengan kerendahan hati, doa, dan pengajaran, ibu-ibu pendeta bisa menjadi alat Tuhan untuk memperluas Injil. Aplikasi yang dapat kita hidupkan dari pelajaran cerita Priskila sebagai ibu-ibu pendeta saat ini, yaitu jadilah rekan pelayanan yang setia bagi suami, menopang dengan doa,
dukungan, dan tindakan yang nyata. Jadilah guru rohani yang mengajar dengan kasih dan juga hikmat. Terlibat aktif di dalam membimbing jemaat, terutama kaum wanita dan anak-anak. Menjadi seorang yang bijak untuk melengkapi pelayanan suami. Bukan bersaing, tetapi bekerja sama. Serta menjadi pelayan yang ramah, membuka rumah dan hati bagi jemaat sebagai saluran berkat dan menjadikan keluarga sebagai pusat kesaksian. Bagian penutup dari renungan kita saat ini adalah Priscilla menunjukkan bahwa pelayanan adalah kerjasama yang indah antara suami, istri, dan Tuhan. Ia menjadi teladan bahwa seorang ibu pendeta dapat dipakai Tuhan secara luar biasa jika setia, rendah hati, dan penuh kasih. Marilah kita sebagai ibu-ibu pendeta menghidupkan dalam kehidupan kita menjadi rekan pelayanan yang setia dan bijak, pendidik rohani yang rendah hati, teladan iman bagi keluarga dan jemaat, serta pelayan yang membuka rumah serta hati kita bagi jemaat agar dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saya bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sahabat Ministerial Spouses Jakarta Banten Conference. Bagi sebagian dari sahabat-sahabat yang mungkin belum mengenal saya, perkenalkan, nama saya Esther Maria Ratu, istri dari Pendeta Yan Penlaana yang saat ini melayani di Jemaat Reni Jaya. Kami menikah tahun 1993. Wah, saya jadi terkejut karena ternyata usia pernikahan kami sudah 32 tahun. Puji Tuhan, kami dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama bernama Amanda Melati Penlaana, tamat kedokteran gigi dari Philippines dan saat ini bekerja di Bali. Anak kedua kami adalah seorang putra bernama Armando Glenigel Penlaana, tamat S1 Bisnis dari Adventist University of the Philippines, sudah bekerja di Jakarta dan sudah menikah 2 tahun lalu dengan Tirza Pesik. Puji Tuhan, 1 bulan yang lalu mereka dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Kyra Glenel Penlaana. Anak ketiga kami adalah Alisa Anita Astrid Penlaana, tamat accounting dari Universitas Kelabat pada bulan Januari 2025 ini dan saat ini sudah bekerja di sebuah perusahaan.
Sejak tahun 2022, saya dipercayakan menjadi atau melayani di Jakarta Conference sebagai Children's Ministry Director. Sebelumnya, sejak masih gadis, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta selama lebih kurang 25 tahun. Ketika saya menikah, suami saya bekerja sebagai guru agama di sekolah kita di Salemba. Walaupun suami saya tamat dari S1 Teologia. Lebih kurang 6 tahun sebagai guru, akhirnya pada tahun 2000 suami saya dipanggil untuk melayani sebagai seorang pendeta. Jadi sambil bekerja di perusahaan, saya juga membantu pelayanan beliau yaitu di Jemaat Pondokopi Blok U selama 4 tahun. Selanjutnya di Jemaat Bumi Serpong Damai juga selama 4 tahun. Kemudian di Jemaat Palem Semi selama 6 tahun. Selanjutnya di Jemaat Jatinegara selama 4 tahun. Setelah itu melayani di Jemaat Bintaro selama 6 tahun. Dan saat ini suami saya melayani di Jemaat Reni Jaya yang sudah memasuki tahun ketiga. Jadi sudah lebih kurang 27 tahun pelayanan suami saya menjadi gembala di jemaat. Kami merasakan begitu besar kasih, kemurahan, dan berkat Tuhan dalam perjalanan pelayanan dan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan sungguh amat baik. Melewati berbagai masalah dalam pelayanan, cobaan dalam kehidupan, terutama saat pendeta terkena serangan stroke tahun 2020, lebih kurang 5 tahun yang lalu, Tuhan boleh pulihkan. Tangan Tuhan selalu ada untuk menolong. Sahabat Ministerial Spouses yang dikasihi Tuhan, perjalanan kita semua, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita ada dalam kendali Tuhan. Untuk itu, tetaplah setia melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, maka kehidupan dan pelayanan kita pasti akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom sahabat MSCBC dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semua kita dalam keadaan sehat. Saat ini saya ingin membagikan tips dan trik untuk mencuci hidung. Nah, teman-teman mungkin ada di antara kita yang sedang terkena flu ataupun memiliki alergi yang menyebabkan hidung kita tersumbat, berair, ataupun memiliki banyak lendir, atau kita ada sinusitis, bisa mencoba tips mencuci hidung di rumah. Apa saja yang kita perlu persiapkan? Yang pertama, kita perlu menyiapkan cairan infus ataupun cairan NaCl 0,9%. Yang kedua, kita juga membutuhkan jarum suntik yang jarumnya sudah kita keluarkan. Yang ketiga, kita memerlukan Transofix. Yang keempat, ada gelas yang sudah kita bersihkan dan ada juga tisu. Kemudian kita juga bisa menyiapkan baskom. Baiklah, pertama-tama kita boleh menuangkan cairan NaCl tadi ke dalam gelas bersih yang sudah kita siapkan. Tidak perlu banyak-banyak, cukup 40 cc. Kita bisa menggunakan Transofix ini untuk menjaga agar cairan NaCl ini tetap bersih dan tidak terkontaminasi agar tetap steril. Setelah dibuka, bisa digunakan sampai dengan 3 hari. Selanjutnya kita boleh mengambil cairan NaCl tadi menggunakan suntik. Boleh sebanyak 10 cc ataupun 20 cc terserah. Baiklah, saat ini kita akan mencoba untuk mencuci hidung. Kita boleh ambil baskomnya. Untuk posisi badan, kita boleh agak condong ke depan. Kemudian kepala kita boleh menunduk.
dan kita boleh menghadap ke satu sisi. Contoh kita hadap ke sisi kanan, maka jarumnya atau suntikannya ini harus ada di posisi atas atau hidung sebelah kanan. Kemudian ketika kita akan menyemprotkan cairan NaCl, pastikan mulut kita sedang terbuka dan kita menahan nafas agar supaya cairannya tidak masuk di rongga sinus kita. Boleh diambil tisu untuk dilap. Boleh kita lakukan hal yang sama di hidung sebelah kiri. Baiklah sahabat-sahabat MSJBC, demikian tips dan trik yang saya bisa bagikan bagaimana cara mencuci hidung. Kiranya ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Shalom. Shalom, sahabat Ministerial Spouses dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Novita Nitbani. Saya merupakan istri dari pendeta muda Ronald Nitbani. Menjadi seorang istri pendeta bukanlah cita-cita saya, tapi Tuhan boleh menuntun saya untuk menjadi istri pendeta. Saya berasal dari keluarga yang bukan Advent. Saya dibaptis pada saat saya bersekolah di Selapur. Setelah tamat, orang tua saya menyuruh saya untuk berkuliah kependetaan di kepercayaan mereka. Karena saya sudah dibaptis, saya menolak dan saya memutuskan untuk berkuliah di UNAI. Mengambil jurusan filsafat. Angan-angan saya, walaupun saya tidak mengikuti keinginan orang tua saya boleh tetap kuliah kependetaan. Karena mereka tidak setuju, akhirnya saya membiayai perkuliahan saya sendiri.
Dan di UNAI saya bekerja dulu 1 tahun untuk bisa kuliah. Puji Tuhan, saya boleh membiayai perkuliahan saya sendiri selama 2 semester. Dan di semester kedua, saya boleh mendapatkan beasiswa dari Pendeta Hancock. Saya mendapatkan 60% dan 40% sisanya saya harus bekerja sambil berkuliah. Pada saat saya di UNAI, saya boleh bekerja di dining, bekerja di janitor asrama putri, menjadi asisten dosen, dan pada saat liburan panjang 3 bulan, saya memutuskan untuk mengikuti program UNAI Student Literatur, dan saya 2 kali boleh mengikuti program Student Literatur. Yang pertama di Jawa Barat, tepatnya di Bandung, dan yang kedua di Nusa Tenggara Timur, di Kupang. Puji Tuhan, saya boleh mencapai target yang sudah ditentukan, dan sehingga saya boleh membantu biaya perkuliahan saya di semester berikutnya. Saya juga bersyukur ketika di semester 4 orang tua saya mulai tergerak hatinya untuk membantu biaya perkuliahan saya hingga tamat. Dan di 2021 saya boleh menyelesaikan perkuliahan saya dari UNAI, walaupun dengan lika-liku, dengan penuh air mata, dan juga dengan lutut yang selalu berserah kepada Tuhan, saya boleh menyelesaikan pendidikan saya di UNAI. Saya yakin semua itu bukan dengan kekuatan saya, namun Tuhan menolong saya, Tuhan menyanggupkan saya sehingga saya boleh menyelesaikan semuanya dengan baik. Walaupun saya tamat dari UNAI, tidak membawa gelar pendeta, tetapi puji Tuhan, saya boleh mengabulkan keinginan orang tua saya dan doa harapan mereka. Walaupun tidak jadi saya menjadi pendeta, namun saat ini Tuhan boleh mempercayakan saya untuk menjadi istri pendeta, dan itu bukanlah suatu hal yang kebetulan, namun itu semua adalah rencana Tuhan yang tidak dapat saya duga, dan saya tidak pernah membayangkan hal itu. Saya bersyukur melalui tuntunan Tuhan yang unik, dan saya tidak pernah membayangkan sebelumnya, namun Tuhan menuntun saya dengan caranya yang sangat luar biasa. Saya yakin ketika Tuhan telah menuntun saya di masa yang lalu, Tuhan yang sama juga akan menolong dan menuntun saya di masa-masa yang akan datang. Demikianlah kesaksian yang boleh saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati kita.
service of God.